teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Anggun Cahana Putri dengan NPM A1G024115. Saya dari kelas 1B. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pengelolaan pendidikan, yaitu bab 3, manajemen kurikulum dan pembelajaran, dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Yuk simak video sampai akhir. Oke teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian manajemen kurikulum pembelajaran. Kurikulum adalah rencana secara keseluruhan yang merinci tentang tujuan, materi pembelajaran, metode pengajaran, evaluasi, dan sumber daya yang akan digunakan dalam proses pendidikan. Sedangkan manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa disebut dengan KTSP. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu pengertian manajemen kurikulum dan pembelajaran. Manajemen kurikulum dan pembelajaran adalah pengaturan kurikulum dan pembelajaran di sekolah yang dilakukan melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Manajemen kurikulum dan pembelajaran juga dikenal sebagai manajemen berbasis sekolah atau MBS. Oke teman-teman, materi selanjutnya yaitu tujuan manajemen kurikulum. Yang pertama, melancarkan pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kualitas interaksi antara pembelajaran. Yang ketiga, menjaga agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Dan yang keempat, mendorong guru untuk terus menyempurnakan strategi pembelajarannya. Selanjutnya untuk fungsi manajemen kurikulum ada 3. Yang pertama, meningkatkan kualitas interaksi antara pembelajaran dan pendidikan. Dan yang kedua, melancarkan pencapaian tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, mengurus, mengatur, dan mengelola perangkat mata pelajaran. Oke teman-teman, materi selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen kurikulum. Nah, manajemen kurikulum memiliki ruang lingkup yang pertama yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, untuk pengertian yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan atau planning merupakan pemilihan tujuan organisasi serta penentuan kebijaksanaan, strategi, prosedur, metode, anggaran yang diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, fungsi manajemen kurikulum untuk planning ataupun perencanaan yaitu memberikan kepastian atau arah pada setiap kegiatan sehingga kegiatan pembelajaran bisa dilaksanakan seefektif mungkin. Oke teman-teman, ruang lingkup yang kedua yaitu pengorganisasian atau biasa disebut dengan organizing. Pengorganisasian merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai rencana yang telah disusun menggunakan susunan organisasi. Nah, yang harus diperhatikan ketika pengorganisasian adalah tiap-tiap kegiatan harus memiliki kejelasan siapa yang akan mengerjakan, kapan kegiatan dikerjakan, dan apa target yang ingin dicapai. Teman-teman, ruang lingkup yang ketiga yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan dalam manajemen kurikulum merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan suatu rencana menjadi kenyataan melalui berbagai arahan dan motivasi agar setiap karyawan bisa melaksanakan kegiatannya dengan optimal sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang keempat, pengawasan. Pengawasan atau biasa disebut dengan controlling merupakan fungsi manajemen yang cukup penting. Semua fungsinya sebelumnya tidak bisa optimal tanpa disertai dengan pengawasan. Sekolah adalah sistem yang di dalamnya terdapat banyak sekali komponen yang sejumlahnya kegiatan yang harus dikelola secara baik sehingga perlu sekali yang namanya pengawasan. Oke teman-teman, materi yang terakhir yaitu prinsip manajemen kurikulum. Prinsip manajemen kurikulum ada 5. Yang pertama yaitu produktivitas. Produktivitas adalah hasil yang ingin diperoleh dalam kegiatan kurikulum. Manajemen kurikulum harus bisa mempertimbangkan bagaimana caranya para peserta didik bisa mencapai hasil belajar yang sesuai dengan tujuan kurikulum. Nah, yang kedua yaitu demokratisasi. Dalam pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan pada demokratis atau demokrasi, dan dalam pelaksanaannya juga harus penuh dengan tanggung jawab agar tujuan kurikulum bisa tercapai. Nah, yang ketiga yaitu kooperatif. Dalam kegiatan manajemen kurikulum, semua pihak yang terlibat harus bekerja sama untuk hal-hal yang positif. Dan yang
Keempat, yaitu efektivitas dan efisiensi. Nah, manajemen kurikulum harus bisa mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas untuk mencapai sebuah tujuan, sehingga kegiatan tersebut bisa memberikan hasil yang berguna dalam waktu yang singkat. Dan yang terakhir yaitu mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Sebuah proses pendidikan penting sekali adanya manajemen kurikulum agar hasil kurikulum bisa lebih optimal dan memanfaatkan berbagai sumber daya maupun komponen kurikulum. Teman-teman, itulah tadi penjelasan dari saya. Teman-teman jangan lupa isi Google Form-nya ya. See you next time. Bye-bye.